Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam materi kali ini saya akan membahas mengenai program keluarga berencana dan alat kontrasepsi. Nah, untuk konten dari materi itu sendiri ada program KB di Indonesia, lalu jenis-jenis alat kontrasepsinya, serta keuntungan dan kelemahan kontrasepsi tersebut. Untuk pertama kita bahas mengenai KB itu dulu. Jadi KB di sini itu merupakan suatu upaya untuk merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi. Jadi untuk mendapatkan kelahiran yang diinginkan, lalu menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, serta mengatur interval antara kehamilan dan menentukan jumlah anak. Nah, untuk tujuan program KB sendiri itu dengan menggunakan kontrasepsi dan perencanaan mengenai kehamilan itu diharap dapat memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, keluarga, dan bangsa. Lalu juga untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak, serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi. Nah, untuk pengertian kontrasepsi itu sendiri jadi adalah usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan tersebut. Jadi usaha itu ada yang bersifat sementara dan ada yang bersifat permanen. Untuk efektivitasnya itu ada dua, yaitu daya guna teoritis dan daya guna pemakaian. Nah, jadi untuk teoritisnya itu merupakan kemampuan kontrasepsi untuk mengurangi terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan apabila kontrasepsi itu digunakan mengikuti aturan yang benar. Sedangkan untuk yang daya guna pemakaian itu merupakan kemampuan kontrasepsi itu di kehidupan sehari-hari yang pemakaiannya itu bisa dipengaruhi oleh faktor seperti pemakaian yang tidak hati-hati, terus juga tidak disiplin dengan aturan. Nah, untuk jenis-jenis kontrasepsinya itu ada banyak, tapi kita melihat dari apakah kontrasepsi itu alami, sederhana, memakai alat atau tidak. Lalu ada yang hormonal, ada yang alat kontrasepsinya itu di dalam rahim, serta untuk permanen atau kontrasepsi mantap. Kontrasepsi sederhana ini merupakan kontrasepsi yang bisa tanpa alat, juga bisa dengan alat. Kalau yang dengan alat itu contohnya kayak kondom, diafragma, cups, dan spermisida. Nah, itu nanti akan kita bahas. Yang di awal saya akan membahas mengenai metode amenorelatasi. Jadi dilakukan oleh ibu pasca melahirkan dengan menyusui itu. Jadi ibu menyusui secara rutin, terus juga belum haid. Untuk efektivitasnya itu biasanya sampai bayi berusia 6 bulan. Lalu kalau misalnya setelah itu biasanya sudah haid, itu dilanjutkan dengan kontrasepsi yang lainnya. Kenapa? Pada saat menyusui itu bisa mencegah kehamilan karena pada saat menyusui ada hormon prolaktin yang menghambat pembentukan estrogen dan menunda ovulasi. Jadi kalau ovulasinya tidak ada, walaupun ibu berhubungan, jadi tidak bisa hamil. Nah, untuk efektivitasnya itu 98%, tapi hanya 6 bulan pasca persalinan. Lalu yang selanjutnya yaitu coitus interruptus. Coitus interruptus itu sendiri yaitu ejakulasi yang dilakukan di luar vagina. Jadi itu tergantung dari pasangan itu sendiri, dan efektivitasnya itu 75 sampai 80%. Sedangkan ini selanjutnya kita bahas, bisa dilihat pada gambar untuk metode kalender.
Untuk yang berwarna pink ini adalah masa ovulasinya. Lalu untuk yang berwarna merah ini adalah masa menstruasi. Jadi pada metode kalender yang paling atas sendiri ini, ibu dan pasangan tidak boleh berhubungan dulu ketika masih pada masa ovulasi. Jadi kalau masa suburnya itu biasanya rata-rata itu dari hari ke-12 sampai hari ke-16. Nah, kalau hari pertama itu dihitungnya mulai kapan? Mulai hari pertama menstruasi. Jadi hari pertama itu bukan hari terakhir menstruasi, tapi hari pertama menstruasi itu adalah hari pertama siklus ya. Nah, untuk yang masa subur terpanjang itu kalau digambar bisa dari hari ke-8 sampai hari ke-18. Pada masa itu ini sudah ada tanda X-nya, jadi ini tidak aman untuk dilakukan hubungan. Jadi lebih aman di hari selanjutnya, yaitu pada hari 19 hingga masa menstruasi yang akan datang. Selanjutnya yaitu metode temperatur atau suhu basal. Pada saat sebelum ovulasi biasanya suhu itu akan turun dulu, lalu naik hingga 37,7 dan 38,6. Nah, itu biasanya sudah mengalami masa subur. Jadi kalau misalnya mau memakai metode suhu ini, biasanya diukurnya itu harus dalam satu waktu. Kalau biasanya pagi sebelum bangun dari tempat tidur itu diukur dulu suhu tubuhnya, lalu dilakukan pencatatan. Nah, kalau misalnya pada saat suhu itu di bawah 37 sampai 38 itu biasanya tidak aman untuk dilakukan hubungan. Kalau misalnya terjadi kenaikan, itu tandanya korpus luteumnya itu memproduksi progesteron. Jadi tidak mengalami progesteron. Akhirnya suhu tubuhnya itu naik. Nah, untuk efektivitasnya itu 80%. Untuk yang selanjutnya yaitu metode mukus, yaitu metode kita melihat dengan cairan yang keluar dari leher rahim, itu biasanya berupa mukus atau lendir. Kalau pada masa ovulasi bisa kita lihat di gambar yang warna pink, itu mukusnya ketika ovulasi itu tipis, bersih, dan elastis. Nah, elastisnya itu seperti kulit telur. Kalau misalnya kita coba untuk mengambil mukus itu dari vagina, ditaruh di jari telunjuk dan ibu jari, jadi diregangkan. Kalau misalnya ketika diregangkan itu elastis, berarti pada masa ovulasi. Kalau misalnya tebal, keruh, atau tidak ada lendir, itu biasanya tidak pada masa subur. Jadi aman untuk dilakukan hubungan. Untuk metode siptotermal itu perpaduan antara metode suhu tubuh dan mukosa. Efektivitasnya itu 80% apabila ibu masih belajar untuk melihat masa subur. Tapi bila pengawasannya ketat, kegagalannya itu bisa kecil, hanya 3% saja. Jadi kalau dilihat dari gambar itu biasanya pantang melakukan hubungan seksual itu dilakukan mulai kenaikan suhu basal 3 hari berurutan hari puncak pada lendir subur. Jadi pada hari ke 19 sampai selanjutnya itu
itu sudah aman untuk dilakukan hubungan. Nah, untuk selanjutnya ini lebih jelasnya tentang mukus nanti bisa dilihat. Jadi untuk kontrasepsi sederhana tanpa alat itu kita bahas mengenai kelebihan sama kekurangannya. Untuk yang tadi metode amenor laktasi itu kelebihannya, jadi dia tidak mengganggu senggama karena alami itu tadi ya, terus tidak ada efek samping sistemik, terus tidak perlu biaya. Jadi karena dia tidak pakai obat, tidak pakai alat, dan tidak perlu pengawasan medis. Tapi kekurangannya untuk ibu pasca persalinan perlu persiapan awal menyusui, karena biasanya kalau pada awal itu kan masih sulit untuk mengeluarkan ASI, jadi harus bisa sampai banyak ASInya itu membutuhkan usaha. Terus efektivitasnya itu tinggi hanya sampai kembalinya haid. Jadi kalau misalnya udah 6 bulan ke atas itu efektivitasnya sudah mulai turun. Terus untuk coitus interruptus itu kelebihannya juga tidak ada efek samping dan biaya. Kekurangannya itu tergantung pada kesediaan pasangan karena bisa memutus kenikmatan dalam hubungan seksual. Nah, untuk yang selanjutnya metode kalender, mukus sama basal itu kelebihannya hampir sama semua ya. Jadi alami, tidak perlu biaya, obat, alat, terus tidak perlu pengawasan medis. Nah, kekurangannya itu masa berpantangnya untuk tidak berhubungan itu cukup lama. Nah, jadi terus ada resiko juga bila perhitungan yang tidak tepat. Kalau pada metode kalender itu lebih cocok pada wanita dengan siklus yang normal, sedangkan pada mukus itu juga tidak cocok pada wanita yang mengalami ISK atau wanita yang menghasilkan sedikit mukus. Jadi kita kesulitan untuk melihat bagaimana konsistensi mukus tersebut karena cuma sedikit ya jumlahnya itu. Terus untuk suhu basal juga harus diukur pada waktu yang sama dan dipengaruhi kebiasaan merokok, alkohol, stres, lalu gangguan tidur. Untuk septotermal, jadi kelebihannya itu sama, juga alami, mudah, tidak perlu biaya, terus dapat langsung dihentikan apabila menginginkan kehamilan. Lalu apabila dilakukan dengan benar, jadi dengan pengawasan yang ketat, itu sudah cukup dan tidak perlu menggunakan alat kontrasepsi yang lain. Tapi kekurangannya itu tidak cocok pada wanita yang punya bayi, berpenyakit, pasca perjalanan maupun konsumsi alkohol, dan perlu kerjasama antara pasangan suami istri serta penggunanya harus mendapatkan pelatihan atau instruksi yang benar. Nah, ini untuk kontrasepsi sederhana dengan alat. Jadi ada kondom dan spermisida. Untuk kondom ini sendiri ya, jadi dia cara kerjanya itu menahan sperma dengan lapisan itu ya, lapisan karetnya, sehingga tidak masuk atau tidak mengarah ke dalam saluran reproduksi wanita. Untuk spermisida itu sendiri, jadi dia merupakan bahan aktif, bahan kimia yang gel itu untuk membunuh sperma yang efektivitasnya itu 70% lah kalau yang spermisida. Terus nah ini untuk yang diafragma, jadi dia berbentuk seperti cincin ya, lingkaran gitu, terus dilapisi karet untuk menutup mulut rahim. Itu dipakainya 6 jam sebelum berhubungan. Jadi dipasangnya itu seperti pada gambar ya, jadi ditaruh di mulut serviksnya. Nah, untuk kelebihan kekurangannya, jadi kalau kondom itu kelebihannya bisa mencegah penularan penyakit kelamin, lalu praktis, mudah ditemukan di toko terdekat. Untuk kekurangannya, jadi ada beberapa orang yang alergi terhadap latex, jadi bisa menimbulkan alergi dan harus dibeli dalam jumlah banyak karena sekali pakai. Nah, untuk kelebihan spermisida itu ya bisa didapatkan dengan mudah, lalu kekurangannya itu
kalau pemakaiannya lebih dari 1 jam itu efektivitasnya sudah berkurang dan tidak mencegah penularan penyakit kelamin. Untuk selanjutnya yang diafragma itu lebih efektif ketika dilakukan dengan alat lain seperti spermisida, terus bisa dipakai berulang kali. Nah, untuk kekurangannya itu tergantung pada ukuran diafragmanya. Kalau terlalu besar bisa tidak nyaman, kalau kecil itu berisiko untuk pindah-pindah posisi atau lepas. Terus juga terkadang dapat menimbulkan iritasi. Nah, untuk yang selanjutnya kontrasepsi hormonal, jadi ada 2, yaitu yang pertama hormonalnya itu yang kombinasi, lalu yang selanjutnya hanya progesteron saja. Nah, kalau yang kombinasi ini isinya progesteron sama estrogen sintetik. Bentuknya ada pil sama suntik. Kalau yang progesteron itu ada pil, suntik, dan implan. Nah, untuk yang kontrasepsi hormonal, jadi untuk pil KB itu berisi estrogen sama progesteron itu tadi ya, dan dosis serta jenisnya itu bervariasi dari masing-masing pabrik. Kalau jenisnya itu ada 3, monofasik, bifasik, sama trifasik. Untuk monofasik itu 1 dosisnya sama, lalu bifasik itu 2 dosis yang berbeda, trifasik itu 3 dosis yang berbeda. Jumlahnya itu sama-sama 21 tablet dan berisi hormon aktif estrogen dan progesteron. Kalau cara kerjanya pil kombinasi itu jadi menghalangi produksi gonadotropin dan hipofisis, jadi biar tidak terjadi ovulasi. Terus juga merubah konsistensi mukus ya, yang tadi itu, jadi mukusnya itu dirubah menjadi tebal dan kental, yang mengindikasikan itu masa yang tidak subur. Lalu juga merubah peristaltik tubanya, mengganggu proses transportasi si sperma ini untuk ke tuba. Terus cara minumnya itu untuk minum hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid, lalu tidak melakukan hubungan seksual sebelum menghabiskan pil tersebut. Nah, untuk yang ini suntik KB itu jadi ada yang kombinasi juga sama yang tidak kombinasi tadi ya. Kalau yang suntik KB yang kombinasi itu biasanya sebulan sekali. Kalau yang tidak kombinasi itu 2 bulan, 3 bulan juga ada. Cara memasukkannya itu melalui suntikan IM di gluteus. Nah, cara kerjanya itu dia juga hampir sama, jadi menekan releasing hormonnya yang dari hipotalamus itu tadi, jadi biar tidak terjadi ovulasi, lalu menebalkan lendir serviksnya tadi, terus menghalangi implantasi dan merubah kecepatan dari transportasi si sperma tadi ke tuba falopi. Jadi suntikan pertamanya itu diberikan dalam waktu 7 hari siklus haid. Terus di luar itu hubungan seksual 7 hari itu nggak boleh berhubungan. Terus kalau misalnya berhubungan tetap pakai kontrasepsi yang lain. Yang implan itu dia dimasukkan ke lengan bagian dalam, jadi di bawahnya kulit ya, ini seperti pada gambar itu. Nah, implan itu sendiri merupakan kayak batang plastik gitu. Nah, kalau yang Norplan itu biasanya bisa dipakai selama 5 tahun. Terus isinya itu ada 6 batang, ukurannya itu 3,4 cm panjangnya. Sedangkan kalau implanon itu masanya 3 tahun, lalu isinya cuma 1 batang, panjangnya itu 4 cm. Lalu
cara kerjanya itu ya hampir sama dengan yang suntik sama pil yang menghalangi hormon tadi, terus menebalkan mukus serta merubah peristaltiknya tuba Fallopi. Nah, untuk yang kelebihan serta kekurangannya ini sebenarnya banyak, tapi kita fokus pada beberapa yang lebih karakter dari pil atau suntik serta implan itu sendiri. Terus untuk kelebihannya itu jadi bisa digunakan untuk metode jangka panjang, bisa dipakai dari remaja hingga menopause, terus mudah dihentikan setiap saat. Kesuburannya itu juga bisa cepat kembali setelah penggunaan pil itu dihentikan. Kalau kekurangannya itu biasanya efek ke pendarahannya, jadi pada beberapa orang bisa terjadi pendarahan haid yang berat, lalu pendarahan di antara siklus haid juga bisa terjadi depresi, berpengaruh pada kenaikan berat badan serta mual muntah. Terus beberapa juga ada jerawat. Suntik itu kelebihannya digunakan oleh perempuan usia lebih dari 35 tahun sampai perimenopause, jadi risikonya lebih sedikit daripada yang lainnya. Terus kekurangannya jadi bisa ngefek juga ke berat badan, perubahan libido, serta menimbulkan keputihan dan gangguan haid. Terus untuk yang implan itu kelebihannya juga pengembalian tingkat kesuburannya juga cepat setelah dicabut, lalu tidak perlu pemeriksaan yang mendalam. Yang lainnya hampir sama dengan yang pil dan suntik, lalu kekurangannya itu juga dia bisa berpengaruh untuk gangguan haid. Yang selanjutnya yaitu alat kontrasepsi dalam rahim, yaitu IUD, intrauterine devices. Jadi IUD itu dimasukkan ke dalam uterus bisa kapan saja, tapi biasanya lebih mudah ketika ibu menstruasi, karena pada saat menstruasi itu mukosanya itu lebih lunak, terus mulut serviksnya itu juga berdilatasi. Ini gambarnya, jadi dipasangnya seperti itu pada gambar, dimasukkan ke dalam uterus. Tipenya ini ada 2 ya, jadi copper sama progesterat. Jadi untuk IUD itu dia itu bukan mencegah konsepsi, tapi mencegah implantasi blastokista ke endometrium. Nah, karena IUD ini mengandung progesteron, jadi dia mengganggu siklus hormonal yang normal sehingga implantasi itu tidak bisa dilakukan. Terus juga merangsang pengeluaran prostaglandin ya, jadi untuk biar tidak ovulasi itu. Terus ada bahan aktif di IUD yaitu tembaga. Ion tembaga itu menghambat sintesis dan penebalan mukus endometrial, jadi biar mukusnya itu tebal dan keruh untuk membuat itu menjadi massa yang tidak subur. Terus untuk kelebihan dan kekurangannya yaitu kalau kelebihannya itu bisa dipasang segera setelah melahirkan, apalagi kalau misalnya pada ibu yang melahirkannya SC, jadi sekalian dipasang pada saat ibu setelah melahirkan itu. Terus juga tidak terpengaruh faktor lupa ya dari pemakai, nggak kayak yang pil suntik itu kan harus rutin makainya. Terus kalau yang KB alami misal kayak kalender, terus mukus tadi, suhu, kita juga harus ada effort untuk mengukur, menghitung lah. Kalau misalnya yang ini tidak terpengaruh oleh hal-hal seperti itu, jadi tidak perlu menghitung. Terus tidak ada efek samping hormonal juga, dan tidak berinteraksi dengan obat-obatan karena itu merupakan alat. Terus kekurangannya itu ada beberapa yang bisa menyebabkan infeksi panggul bila pemasangannya itu tidak tepat. Terus kalau misalnya setelah pemasangan itu biasanya kadang juga terjadi nyeri kayak kram perut gitu. Kontrasepsi mantap atau permanen. Nah, permanen ini artinya dia irreversible ya. Jadi dilakukan operasi untuk melakukan
infertility itu. Jadi untuk pada wanita itu dilakukan operasi pemotongan atau pengikatan saluran tuba falopi. Jadi biar tidak terjadi pertemuan antara ovum sama spermanya. Nah, kalau yang pada laki-laki itu metode mengikat sama memotongnya itu pada saluran vas deferens-nya. Jadi biar spermanya itu tidak keluar pada saat ejakulasi. Nah, ini untuk pada gambar yang saya lingkari merah itu adalah bagian yang dipotong atau yang diikat. Jadi sudah jelas ya, untuk posisinya berada di tuba falopi salurannya sama yang laki-laki di vas deferens. Kelebihannya itu karena dia metodenya itu permanen, jadi efektivitasnya itu tinggi 99% dan tidak memerlukan alat dan hormon tambahan lagi karena sudah operasi tadi ya, langsung dimodifikasi pada pusatnya. Nah, kekurangannya biaya yang dikeluarkan ini jauh lebih mahal daripada metode yang lainnya, dan pada saat operasi itu juga bisa terjadi komplikasi seperti pendarahan dan infeksi. Ya, oke, sekian penjelasan dari saya mengenai KB dan jenis-jenis alat kontrasepsinya beserta kelebihan dan kekurangan. Apabila ada pertanyaan yang perlu diajukan bisa di @modo di forum yang telah saya sediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.